Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devika Andriani Marpaung, mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi Keuangan Publik. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari makalah yang sudah saya susun sebelumnya mengenai audit atas kas dan setara kas. Nah, makalah dan presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas pemeriksaan akuntansi keuangan 2 atau auditing 2. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama. Yang akan saya jelaskan pertama kali adalah bagian pendahuluan, yaitu pada subtopik latar belakang dari makalah yang saya susun ini. Nah, auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan menilai bukti-bukti secara objektif yang berkaitan dengan asersi-asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu perusahaan tentu akan menghasilkan suatu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Di dalam laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan, terdapat akun kas di dalamnya. Nah, kas itu merupakan salah satu harta perusahaan yang sangat penting karena dalam menjalankan usahanya, setiap perusahaan tentu membutuhkan uang kas. Nah, baik untuk membiayai kegiatan perusahaan sehari-hari maupun untuk membiayai kegiatan perusahaan yang dilakukan pada waktu tertentu. Dikarenakan banyaknya kasus mengenai perusahaan yang melakukan penipuan atas akun kas dengan memanipulasi angka-angka dalam akun kas tersebut, maka di sini saya mengambil judul makalah mengenai audit atas kas dan setara kas. Dikarenakan audit atas kas dan setara kas ini sangat penting untuk dilakukan sebuah perusahaan untuk mencegah terjadinya manipulasi data-data atau angka-angka di dalam akun kas tersebut. Nah, dalam pembahasan makalah audit kas dan setara kas ini, saya menggunakan prosedur audit atau program audit yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Abu Bakar Usman dan rekan pada perusahaan XYZ dalam menjalankan audit atas kas dan setara kas. Adapun yang menjadi rumusan masalah dari latar belakang yang sudah saya kemukakan sebelumnya itu, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kas? Yang kedua, bagaimana prosedur audit atas akun kas? Dan yang ketiga, bagaimana cara melakukan audit terhadap kas? Tujuan dari penulisan makalah ini yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kas. Kedua, untuk mengetahui bagaimana prosedur audit yang dilakukan atas akun kas. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara melakukan audit terhadap akun kas tersebut. Manfaat penulisan. Adapun manfaat penulisan makalah ini bagi penulis itu menambah wawasan tentang audit kas dan setara kas bagi pihak lain, menjadi salah satu sumber pengetahuan dan penambah wawasan tentang audit kas dan setara kas. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya mengenai tinjauan pustaka. Nah, landasan teori dari makalah ini itu diambil dari beberapa penelitian terdahulu dan beberapa pendapat para ahli. Salah satunya di sini mengenai yang pertama itu auditing. Menurut Mulyadi tahun 2008, Mulyadi mengatakan bahwa auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Kemudian landasan teori yang kedua mengenai pengendalian internal. Menurut Baridwan tahun 1998, pengendalian internal mencakup evaluasi terhadap struktur organisasi dan alat penerapan untuk mengamankan aset perusahaan, untuk menyelidiki validitas data akuntansi, dan untuk mendorong efisiensi dalam operasi, serta untuk memastikan manajemen mengikuti kebijakan perusahaan. Kemudian landasan teori yang ketiga, yaitu mengenai kas.
Menurut Dwi Martini tahun 2012, ia menyatakan bahwa kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas merupakan aset yang paling likuid atau yang paling penting karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Kemudian yang kedua, menurut Rudianto pada tahun 2012, ia mengemukakan kas merupakan alat pertukaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan dalam transaksi perusahaan pada kapanpun diinginkan atau setiap saat diinginkan. Nah, menurut Thomas Sumarsan pada tahun 2013, kas merupakan aset lancar yang paling likuid, yang berarti kas itu dapat digunakan secara langsung untuk keperluan operasional perusahaan. Nah, kas ini terdiri dari uang tunai dan saldo rekening koran perusahaan di bank. Kemudian landasan teori yang selanjutnya mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas. Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama, yaitu dari penjualan tunai dan dari piutang. Penerimaan kas dari penjualan tunai dan berupa uang tunai kredit card sales slip atau cek pribadi atau personal check. Penerimaan kas dari piutang ini dapat berupa cek atau giro biliet, dan ini menurut Mulyadi pada tahun 2001. Kemudian pengeluaran kas. Sistem akuntansi pokok yang digunakan untuk melaksanakan pengeluaran kas adalah sistem akuntansi pengeluaran dengan menggunakan cek dan sistem pengeluaran kas dengan menggunakan uang tunai melalui dana kas kecil. Ini menurut Mulyadi pada tahun 2001. Kemudian kita masuk kepada pembahasan inti, yaitu mengenai prosedur audit awal atas akun kas. Di dalam prosedur audit awal, hal-hal yang dilakukan auditor diantaranya: yang pertama, mengusut saldo kas yang dicantumkan di neraca dengan saldo kas di dalam buku besar. Nah, saldo kas yang disajikan di neraca diusut ke dalam akun buku besar diantaranya kas atau rekening giro di bank, kas dalam perjalanan atau penerimaan kas yang belum disetorkan ke bank pada tanggal pembuatan laporan keuangan, kemudian dana kas kecil atau sisa uang tunai yang dipegang pemegang dana kas kecil. Prosedur yang kedua, menghitung kembali saldo akun kas dalam buku besar. Nah, perhitungannya ini dengan menambah saldo awal dengan jumlah pada sisi debit dan mengurangi dengan jumlah kreditnya pada akun yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, mengusut saldo awal akun kas ke kertas kerja tahun lalu. Kertas kerja tahun lalu memberikan informasi koreksi audit tahun lalu sehingga dapat digunakan auditor untuk melakukan evaluasi tindak lanjut yang telah dilakukan klien dalam memberikan tanggapan yang diajukan auditor. Selanjutnya yang keempat, melihat kembali mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun kas. Nah, ini untuk menemukan ketidakberesan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Dan yang terakhir, yaitu mengusut posting pendebitan dan pengkreditan akun kas ke dalam jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan mutasi penambahan dan pengurangan kas dari jurnal. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pelaksanaan audit kas dan setara kas. Prosedur audit atau program audit Kantor Akuntan Publik Abu Bakar Usman dan rekan dalam menjalankan audit kas dan setara kas. Sebelum melakukan prosedur yang akan dijalankan, penulis dalam melakukan audit kas dan setara kas terlebih dahulu menetapkan batas materialitas. Konsep materialitas berkaitan dengan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh besarnya salah saji tersebut. Batas materialitas yang ditentukan oleh Kantor Akuntan Publik Abu Bakar Usman dan rekan yaitu A sama dengan 3% dikalikan dengan total aset, kemudian B sama dengan 3% dikalikan dengan pendapatan. Keterangannya, batas materialitas yang dipakai untuk menetapkan nilai salah saji adalah A. Jika nilai A lebih besar B, begitu juga sebaliknya, total seluruh aset PT XYZ adalah sebesar Rp6.947.953.519 dan total pendapatan PT XYZ adalah sebesar Rp16.287.271.738. Maka materialitas yang ditetapkan yaitu A sama dengan 3%
dikalikan dengan 6.947.953.519 rupiah. Hasilnya sebesar Rp208.438.606. Kemudian yang B, 3% dikalikan dengan 16.287.271.738 rupiah yang menghasilkan sebesar 488.618.152 batas materialitas. Nah, nilai materialitas yang dipakai adalah B, yaitu sebesar Rp488.618.152 atau plan materiality. Sehingga, nilai tersebut menjadi acuan untuk mengetahui salah saji yang dapat diterima oleh auditor. Kesalahan yang dapat diterima atau ditoleransi oleh auditor berkaitan dengan besarnya salah saji yang dapat diterima untuk tingkat saldo akun. Kesalahan yang dapat diterima atau ditoleransi ditetapkan sebelum proses audit dijalankan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa sebelum melakukan prosedur audit, kita harus menetapkan batas materialitas untuk salah saji dari akun kas dan setara kas. Nah, dari data yang sudah kita hitung di atas, atau yang sudah kita hitung sebelumnya, nilai yang dapat diterima atau ditoleransi untuk audit kas dan setara kas adalah senilai Rp42.496.327. Prosedur kerja yang dijalankan dalam melakukan audit kas dan setara kas sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik Abu Bakar Usman dan rekan, yaitu yang pertama, memahami dan mengevaluasi internal kontrol atau pengendalian internal atas kas dan setara kas, serta transaksi yang berkaitan dengan kas, yaitu transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Hasil evaluasi internal kontrol atau pengendalian internal atas kas dan setara kas berupa kesimpulan apakah internal kontrol efektif, berarti luasnya pengujian atas kewajaran saldo kas dan setara kas per tanggal neraca bisa dipersempit karena kemungkinan terjadinya kesalahan adalah kecil, dan jika kesalahan terjadi akan bisa segera ditemukan oleh pihak perusahaan. Kemudian yang kedua, membuat top schedule kas dan setara kas. Hal ini untuk memeriksa apakah ada selisih antara top schedule kas dan setara kas dengan general ledger atau buku besar umum. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, tidak ditemukan selisih antara top schedule kas dan setara kas dengan general ledger. Kemudian, selanjutnya membandingkan antara top schedule bank dengan rekening koran. Nah, setelah dibandingkan, ternyata tidak terdapat selisih yang terjadi antara top schedule bank dengan rekening koran. Kemudian selanjutnya, melakukan perhitungan fisik uang kas atau cash count per tanggal neraca, pemeriksaan kas secara fisik, dan membandingkan jumlah antara catatan akuntansi kas atau mutasi kas dengan uang kas yang dipegang saat ini, baik itu uang yang disimpan di dalam berangkas maupun yang ada di tangan. Nah, cash of name ini harus dilakukan tepat pada tanggal neraca, yaitu pada tanggal 31 Desember 2016. Kemudian, berdasarkan informasi dari Kepala Keuangan, terdapat uang kas sebesar Rp858.119 per tanggal 14 Februari 2017. Pemeriksaan yang dilakukan, tidak ada selisih antara mutasi kas dengan uang kas yang dipegang oleh kasir. Berarti antara perhitungan fisik dengan pemeriksaan itu tidak ada selisih. Kemudian mengirim surat konfirmasi kepada bank per tanggal 31 Desember 2016 kepada masing-masing bank yang digunakan oleh perusahaan PT XYZ. Dari 6 bank yang dikirim surat konfirmasinya, semua bank mengirim kembali konfirmasinya dan menyatakan saldo bank sesuai dengan catatan klien. Setelah semua prosedur audit atas kas dan setara kas dilakukan, auditor tidak menemukan salah saji yang material dalam menjalankan audit atas kas dan setara kas ini. Semua pencatatan mengenai kas dan setara kas telah dilakukan secara wajar,
dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum di Indonesia sehingga tidak perlu membuat jurnal penyesuaian lagi. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang salah maupun penjelasan yang salah ataupun penjelasan yang kurang lengkap misalnya, saya mohon maaf dan harap dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya ucapkan terima kasih.